Halo, selamat datang kembali di One Stock Research. Di episode kali ini kita akan membahas saham yang berpotensi beggar ya di tahun 2025 ini. Cuman ini kita akan membahas berkaitan dengan FCA Play ya. Jadi ini seri yang lama ya kita nggak bahas. Mungkin dulu kita bahas saham yang keluar dari free float ya, seperti BNLI, terus BCIC, BKSW, terus beberapa saham yang lainnya ya. Kali ini kebetulan ada saham yang kemarin ya, saya lihat ada transaksi yang kemungkinan besar adalah transaksi untuk pemenuhan free float-nya, seperti itu. Nah, sahamnya apa? Sahamnya adalah Bank Mas Pion ya, atau BMAS ya. Jadi BMAS sendiri, ini kan kalau kita lihat, dia akan masuk papan pemantauan khusus ya. Kenapa? Karena masyarakatnya ini cuma 1,5. Artinya apa? Artinya free float-nya itu nggak memenuhi minimal ya. Minimal kan kemarin saya bahas itu di kisaran 5%. Ini udah termasuk turun ya dibanding dengan peraturan di tahun-tahun sebelumnya itu 7,5%. Cuman saya lihat bursa mulai ada toleransi di free float 5% itu udah bisa keluar ya dari pemantauan. Dan kalau kita lihat kan dari susunan pemegang sahamnya, ini ada Kansikon ya, Kansikon Vision, ini ada Alim Investindo, terus ada Kansikon Public Company Limited ini ya. Karena BEMA sendiri ini di tahun 2022 kalau nggak salah ya, ini diakuisisi oleh Bank Thailand ya, mirip dengan Bank Permata ya. Bank Permata kan diakuisisi juga sama bank dari Thailand. BEMAS ini juga diakuisisi. Jadi menurut saya menarik ya. Karena dulu waktu BNLI sendiri dia kan di free float-nya dipenuhi ya. Sehingga saya itu di bulan Agustus kalau nggak September ya, itu harga sahamnya langsung naik ya, naiknya 100%. Dan setelah itu nggak sampai setahun ya, saat ini BNLI-nya udah harga 3.000 ya. Jadi dari harga 800 ke 3.000 itu udah naiknya lumayan multi bagger ya. Seperti itu. Apakah BEMAS nanti akan seperti itu? Kita nggak tahu. Cuman kita cuma bisa menganalisa ya. Nah, untuk perhitungan dari free float-nya sendiri, kalau kita lihat kan saham beredarnya ya dari BEMAS ini kan 18 juta ya, 18 juta lembar saham. 18 miliar lembar saham. Terus kalau kita lihat juga minimal free float-nya itu adalah 900 juta ya. 900 juta lembar saham. Jadi saham beredar di masyarakatnya sekarang ini 281 juta, sementara untuk minimum transaksi untuk free float-nya itu adalah 623 juta lembar saham. Nah, kalau kita hitung ya, dengan hitungan harga sahamnya 515 ya di 2 hari kemarin, itu nilai transaksinya itu seharusnya adalah minimal 321 miliar. Jadi untuk bisa keluar dari papan pemantauan, si BEMAS ini harus melakukan transaksi free float ya. Jadi dia mencari investor strategis di mana si investor strategisnya ini nanti akan menjadi free float-nya. Nah, di sisi lain, kenapa saham-saham yang ketika dia keluar dari free float-nya ini udah terpenuhi ini rata-rata naik? Asumsi saya itu karena perusahaan yang mencari investor strategisnya ini, kalau misalkan investor strategisnya ini mau istilahnya keluar ya dari saham yang ditawarkan ini, dia kan harus menaikkan sahamnya terlebih dahulu ya, baru bisa istilahnya untuk menjual sebagian dari kepemilikannya gitu ya. Di sisi lain juga ada juga studi case di mana dia ini memenuhi free float tapi sahamnya nggak kemana-mana ya, seperti contoh itu Diamond ya, DMND ya. DMND itu dia memenuhi free float tapi dia jualnya ini ke reksadana, makanya sahamnya nggak gerak kemana-mana waktu pemenuhan free float-nya. Nah, sementara BEMAS ini berbeda case-nya ya. Jadi kemungkinan besar dia jual ke investor strategis ya, karena berkaca dari BNLI ya, BNLI itu juga pemenuhan free float dia bisa naik cukup lumayan. Saya sih berharap BEMAS bisa melakukan hal yang sama ya. Jadi saya disclaimer, ini cuma asumsi saya aja, seperti itu. Nah, apakah
eksekusinya akan dilakukan, ini pasti akan dilakukan ya, karena kalau misalkan nggak dilakukan, perusahaan ini terancam delisting ya dari bursa ya. Dan untuk BEMAS sendiri, kenapa eksekusinya lama? Karena memang dari BEMAS-nya sendiri untuk shareholdernya ini sempat ada ini ya, masalah hukum saling menggugat. Masalahnya ini apa saya kurang tahu ya. Dimana Alim Investindo ini menggugat Kansikon ya. Kansikon itu bank yang mengakuisisi BEMAS. Cuman masalah inti gugatannya saya kurang tahu. Yang terakhir ya, berita yang saya lihat, yang saya baca itu si Bank Mas Pion ini udah sepakat damai ya. Makanya kemarin transaksinya ini berjalan begitu cepat, transaksi free float-nya BEMAS. Dan ini kan kalau kita lihat BEMAS ini kan udah ini ya, transaksi free float-nya udah dilakukan. Tadi kan minimal 600 ya, 600 ini ada 800 juta lot ya, atau 800.000 lembar ya. Dimana ini total transaksinya ini mencapai 400 ya, 400 miliar. Itu di harga 500. Tadi kan kita hitung minimal kan 321. Ini udah 400 miliar. Jadi seharusnya udah sangat memenuhi ya dari BEMAS sendiri. Nah ini beritanya ya. Ini ada berita di mana ada yang buang ya, ada buang BEMAS sebegitu besarnya. Cuman kalau misalkan investor awam pasti kan takut ya, karena lihat kenapa ini pengendalinya jualan. Cuman kalau kita bisa melihat peluang, BEMAS ini jadi emiten yang menarik. Dan ini adalah beberapa studi kasus ya, saya bilang tadi ada ini ya, Kansikon, studi kasus di Bank BNLI ya, Bank Bangkok. Ini kan sempat menginvestasikan 9,5% sahamnya. Akhirnya apa? Akhirnya waktu itu BNLI-nya terbang ya. Jadi dia habis keluar dari FCA, dia naik sampai harga 1.800. Jadi dari harga 800 ya, dari harga 800 sampai ke 1.800. Itu naik 100% lebih, teman-teman. Terus ada juga Bank BCIC ya, atau Bank J-Trust. Ya, saya ingat waktu itu dia transaksi free float juga, cuma transaksi free float-nya dia itu sedikit aja karena aturan bursa pada waktu itu dia ini free float-nya waktu itu cuma 4%, 4, berapa gitu. Makanya dia tinggal nambah 0,9, dia akhirnya bisa keluar ya dari FCA. Terus juga ada BKSW ya, BKSW pun juga sama, Bank Qatar ini memenuhi free float-nya, akhirnya sahamnya bisa naik ya, bahkan naik hampir 70% lebih. Nah, selanjutnya BEMAS ini apakah nanti bisa balik juga ke 1.000 gitu ya. Sebenarnya BEMAS ini sempat juga ya naik ke 1.000 ya. Nah, apakah selanjutnya BEMAS bisa balik ke 1.000 setelah transaksi free float-nya, kita nggak tahu ya. Cuman yang pasti berdasarkan historical dari transaksi free float, karena perusahaan-perusahaan foreign ya, perusahaan-perusahaan asing itu biasanya taat ya dengan aturan yang ada di Indonesia. Jadi lebih bagus ya dari segi GCG-nya, seperti itu. Jadi terakhir ya, kesimpulan dari saya, bagaimana menurut teman-teman ya, apakah teman-teman akan buy atau akan buy? Jadi di selamat tinggal gitu ya, karena udah merasa sahamnya nggak menarik, seperti itu. Oke, mungkin itu aja ya dari saya. Sampai jumpa di next video.